Dalam 2 pekan terakhir, 5 anak meregang nyawa di tangan ayah kandungnya. Kedua kasus kekerasan terhadap anak ini juga sama-sama terjadi di kawasan permukiman padat Jakarta. Muncul pertanyaan, mengapa sosok yang seharusnya menjadi pelindung sampai setega itu? Dan apakah masyarakat mulai kehilangan empati terhadap tetangga sehingga tidak berusaha mencegah aksi pelaku? Saudara, kita simak bersama darurat kekerasan pada anak dalam Kopi Pagi minggu ini. Dunia anak adalah dunia yang penuh dengan canda dan tawa. Tapi sayang, dalam beberapa waktu terakhir, kasus kekerasan pada anak seolah terjadi di mana-mana. Bahkan di Jakarta, dalam 2 minggu terakhir saja, ada 5 orang anak yang harus meregang nyawa karena terjadi kekerasan. Ironisnya, kekerasan ini terjadi bukan dilakukan oleh orang-orang jauh, tapi justru dilakukan oleh orang-orang terdekat, bahkan oleh ayah kandung sendiri. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait fenomena ini dan apa hukuman setimpal yang layak diberikan kepada para pelaku yang seharusnya adalah orang-orang yang dapat melindungi orang-orang tersayang bagi mereka. Bersama saya Mehdi Heriasti dan Eko Purwanto, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Rabu 6 Desember, warga di Gang Roman Kebagusan Jagakarsa, Jakarta Selatan digegerkan oleh penemuan 4 jenazah bocah yang terkunci di dalam rumah kontrakan. Keempatnya adalah kakak beradik berinisial AS, A, S, dan VA yang berumur 1 hingga 6 tahun. Selain itu ditemukan pula ayah keempat jenazah anak dengan kondisi pergelangan tangannya terluka di kamar mandi. Peristiwa tragis ini terungkap setelah warga mencurigai bau tidak sedap dari dalam rumah. Garis polisi telah dibentangkan. Polisi yang datang ke lokasi langsung menggelar penyelidikan. Usut punya usut, sang ayah merupakan pelaku dari penganiayaan yang bahkan hingga menghilangkan nyawa 4 anak kandungnya sendiri. Pemicunya, rasa cemburu terhadap sang istri. Polisi langsung menetapkan ayah korban sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku membunuh keempat anaknya secara bergantian dengan cara dibekap 3 hari sebelum keempat jenazah ditemukan, atau pada hari Minggu 3 Desember. Penetapan tersangka inisial P dalam kasus pembunuhan 4 orang anak yang terjadi di Kebagusan, Jakarta Selatan. Namun terselip sesal. Diketahui sebelumnya, D, ibu korban, sempat melaporkan tindakan KDRT suaminya ke polisi. Namun pelaku mangkir karena berhalangan menjaga keempat anaknya. Hari Sabtu sore, sekira jam 17, Polsek Jagakarsa menerima laporan dari kakaknya saudari D. Saudari D adalah istri dari saudara P. Menerima laporan adanya dugaan penganiayaan ataupun KDRT yang diduga dilakukan oleh saudara P. Terlapornya saudara P. Kemudian saat akan melakukan pemeriksaan terhadap saudara P menyampaikan bahwa akan masih menunggu anak-anaknya karena ibunya masih di rumah sakit. Keputusan polisi tidak langsung mengamankan terlapor inilah yang disesalkan banyak pihak, termasuk dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. Memang situasi ini dipicu adanya KDRT. Jadi ada suami istri yang sedang bertikai dan kemudian terjadi kekerasan fisik gitu ya. Dan sudah ada laporan kepada kepolisian. Nah ini tentu kami menyayangkan mengapa langkah-langkah terukur ya ini tidak dilakukan pada seseorang yang sedang berperkara atau dalam hal ini sudah dilaporkan ya. Nah kenapa? Karena ada keterhubungan antara kekerasan di dalam rumah tangga suami dan istri misalnya dengan kekerasan lainnya yaitu kepada anak-anak. Lagi-lagi kekerasan pada anak kembali terjadi. Hanya karena menyerempet anak tetangga saat bermain sepeda. Seorang ayah di Penjaringan, Jakarta Utara, tega menganiaya putranya berusia 10 tahun hingga tewas. Apalagi pemicunya masalah sepele. Korban tak sengaja menyerempet temannya saat bermain sepeda. Teguran orang tua teman korban sampai ke telinga pelaku yang langsung gelap mata menghabisi nyawa anaknya sendiri. Sang istri sekaligus ibu korban menyatakan suaminya memang kerap emosi
terutama menyangkut masalah ekonomi. Oke, kalau lagi temperamen atau lagi marah itu suka over ya, suka di luar kontrol. Iya. Kalau mulai marah suka temperamennya itu ada pemicunya nggak sih Bu? Atau semenjak ada apa di kondisi keluarga sendiri Bu? Ya karena ada pemicunya. Pertama ya karena kadang keuangan lah, jadi kan ekonominya lah gitu. Kondisi keekonomian lagi kurang Bapak. Problematika hidup memang selalu muncul dan tenggelam. Perlu kedewasaan dalam menyikapinya. Letupan emosi sangat mendasar, namun menghilangkan nyawa tentu bukan tindakan yang bisa dibenarkan. Kebayang, kalau dia menjadi seorang ayah, dia menjadi seorang ibu, dia tidak punya keterampilan manajemen amarah. Pada saat marah kepada anaknya, dia lakukan dengan cara kekerasan. Anak akhirnya menjadi korban. Anak akhirnya menjadi yang terjadi. Kekuatannya besar sebagai orang dewasa, anak usia 10 tahun, dibanting, akhirnya kehilangan nyawa. Santer disebut pelaku sebagai seseorang yang temperamental dan pecandu narkoba. Oleh karena itu polisi akan memeriksa kondisi kejiwaan sang ayah. Ya, pendalaman berikutnya adalah kejiwaan. Ya, pendalaman berikutnya adalah kejiwaan. Yang penyebabnya gimana Bang? Kalau sampai ayah tega banting anak? Mungkin pada kondisi emosional yang akut ya. Tidak dalamin lagi apa latar belakang persoalan yang sebelum peristiwa terjadi. Lantas, apa tanggapan dari masyarakat terkait kekerasan ayah terhadap anak kandungnya sendiri yang bahkan hingga menghilangkan nyawa? Serta hukuman apa yang layak diberikan bagi pelaku? Ya, Pak, ini kan akhir-akhir ini banyak kasus ya kekerasan pada anak nih Pak. Dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri, bahkan ada juga yang tewas. Kalau menurut Bapak ini kayak gimana sih Pak? Kalau menurut saya sih itu harusnya dihukum berat-beratnya tuh bapaknya. Karena ya anak itu perlu disayang Pak, bukan untuk disakiti. Menurut saya sih ya harus diadili seadil-adilnya gitu. Gitu. Hukuman apa menurut Ibu yang paling pantas dikasih buat para pelaku kekerasan ini, apalagi ada ayah kandung, ada atau orang terdekat? Kalau masih berat-beratnya lah gitu Pak. Kayak apa tuh misalnya penjara? Ya, penjara seumur hidup gitu. Ya pokoknya hukuman mati lah gitu seberat-beratnya, soalnya kan menyangkut anak gitu ya. Hukuman apa Pak yang setimpal yang harus dikasih buat para pelaku ini, apalagi pelakunya orang-orang terdekat kayak ayah kandung sendiri? Ya biar mereka biar jerak gitu, biar nggak ngelakuin itu ya dihukum dengan setimpal seberat-beratnya, mau dihukum mati juga nggak apa-apa itu Om. Rekaman CCTV telah dikantongi polisi. Demikian pula dengan hasil otopsi dari jenazah K. Bocah tak berdaya itu meninggal dunia karena patah pada tulang tengkorak yang mengakibatkan pendarahan dan kerusakan jaringan otak. Tersangka Usmanto kini hanya bisa meratapi dirinya. Ia terancam hukuman 15 tahun penjara. Berkaca dari kasus yang terjadi di Jakarta Selatan dan penjaringan Jakarta Utara, ini memiliki sejumlah persamaan. Di antaranya adalah sama-sama dilakukan oleh ayah kandung sendiri dan juga sama-sama terjadi di pemukiman padat penduduk. Dari sini muncul pertanyaan yang cukup mengganggu. Apakah empati masyarakat sudah berkurang, khususnya di daerah perkotaan? Dan apakah masyarakat sudah abai pada tetangga sendiri, sehingga mereka tidak berusaha untuk mencegah para pelaku dan juga tidak segera menolong korban? Kalau di sekitar Bapak ada kekerasan, Bapak reaksinya seperti apa Pak? Saya akan tangkap Pak. Saya akan tegur, saya akan kasih tahu Pak. Ini kan kebanyakan juga kekerasan terjadi di daerah perkotaan Bu ya. Nah menurut Ibu, apakah masyarakat di perkotaan tuh rasa empatinya kurang atau gimana sih Bu? Kurang juga sih, mungkin kurang komunikasi atau kurang apa gitu. Kalau ada kekerasan di sekitar Ibu nih, Ibu mau kayak gimana reaksinya? Kalau saya sih saya langsung laporin, saya langsung saya tegur gitu, saya langsung lapor gitu ke pihak berwajib gitu. Sekarang itu kurang pergaulan tuh kurang luas, maka mereka sering pada di rumah masing-masing. Jadi buat curhat ke teman-teman tuh jadi kurang, jadi dia ya melampiaskan ke anak, ke istri, kadang begitu. Nah kalau misalnya langkah dari Ibu mungkin sama warga, teman-teman Ibu di komplek atau di perumahan, seperti apa sih Bu untuk bisa mencegah terjadinya kekerasan?
Itu dia tadi harus peduli aja sih sebenarnya sama sekitar, sama lingkungan. Mungkin sekarang kan banyak orang setelah pandemi itu lebih asik sama handphone ya. Asik sama handphone, lebih asik sendiri. Kalau misalnya di lingkungan ibu ada kekerasan, apa yang mau ibu lakuin? Saya pertama ngelindungin korban, kedua ngelaporin si pelaku. Dah. Kalau untuk langkah pencegahannya? Langkah tindakannya ya paling lapor ke polisi. Nggak ada ampun. Yang salah tetap salah. Nggak ada yang namanya orang salah dimaafin, nggak ada. Pola pikir di masyarakat menganggap masalah rumah tangga adalah masalah internal keluarga dan tabu untuk diungkap. Padahal kalau sudah menyangkut kekerasan dan bahkan tindak penganiayaan, semua elemen wajib urun rembuk. Kata-kata bahwa ruang privat adalah ruang yang tabu, ini adalah mantra masyarakat kota, masyarakat individual yang sangat tidak ingin urusan pribadinya dicampuri. Di masyarakat kita itu biasa, tapi caranya memang bukan antar keluarga yang mencampuri, artinya yang membantu, tapi biasanya melalui para patron tadi atau para lokomotif. Siapa lokomotif? Dia misalnya Pak RT, Pak RW, lalu aparat gitu ya, orang-orang yang dianggap menjadi pemimpin di sekitar kita. Biar para beliaulah yang kemudian dengan kewibawaannya itu kemudian hadir. 5 nyawa anak karena penganiayaan dari ayah sendiri dalam 2 pekan terakhir. Jelas sebuah pukulan telak. 2 kasus ini menambah panjang jumlah kasus kekerasan terhadap anak. Sangat memprihatinkan. Bahkan boleh dibilang negeri ini berada dalam kondisi darurat kekerasan pada anak. Menurut data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA, kasus kekerasan terhadap anak terus meningkat di negeri ini. Dari 11 ribuan kasus di tahun 2019, angkanya melonjak di tahun lalu menjadi 16 ribuan kasus. Tahun ini diyakini jumlahnya akan serupa. Mirisnya lagi, sebanyak 52 hingga 53% kasus kekerasan terjadi di lingkungan rumah tangga. Banyak sekali laporan-laporan kejahatan senyap ini yang tidak muncul. Ini muncul karena ada kejadian tragis berupa kematian. Tetapi setiap harinya sebenarnya dapat diduga praktek-praktek kekerasan di balik pintu rumah itu banyak sekali. Memang 3 tahun belakangan ini ada kesadaran yang cukup tinggi bagi masyarakat untuk mulai melaporkan, mengingat saluran-saluran yang disediakan pemerintah juga sudah mulai tinggi. Tapi angka itu juga tidak menggambarkan praktik kekerasan yang memang berlangsung bahkan setiap harinya. Data global menunjukkan dalam konteks anak bahkan 1 dari 3 anak di dunia setiap hari mengalami kekerasan. Oleh karena itu, dalam lingkungan sosial, sistem pendukung menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya tindakan dari dampak konflik di rumah tangga. Sistem pendukung ini bisa dari keluarga terdekat, teman, dan tetangga. Menghapus kekerasan pada anak sejatinya membutuhkan peran semua pihak, termasuk masyarakat. Setelah keluarga, ada tetangga sebagai lingkungan terkecil bagi tumbuh kembang anak. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum perlindungan anak menjadi salah satu kunci utama, sebab melindungi hak-hak anak sama dengan menyelamatkan masa depan bangsa. Anak-anak yang dipenuhi dengan cinta, bukannya angkara. Demikian Kopi Pagi kali ini, saya Medi Hadiasdi dan juru kamera Eko Purwanto pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam SCTV.